kali ini kita akan membahas tentang organisasi militer dan semi-militer di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Sesuai dengan sifat pemerintahan militer, Jepang berusaha mengarahkan rakyat Indonesia, terutama para pemuda, melalui berbagai macam organisasi yang bersifat semi-militer dan juga yang bersifat militer. Yang pertama ada Barisan Pemuda Asia Raya. Organisasi ini diresmikan pada tanggal 11 Juni 1942 dengan pimpinan Dr. Slamet Soedibjo dan S.A. Saleh. Sebenarnya BPAR merupakan bagian dari gerakan 3A. BPAR ini merupakan wadah yang digunakan untuk menanamkan semangat Jepang. Organisasi ini sebenarnya bersifat lokal dan disesuaikan dengan situasi daerah masing-masing. Program latihan di BPAR diadakan dalam jangka waktu 3 bulan dan jumlah peserta tidak dibatasi. Semua pemuda boleh masuk mengikuti latihan. Di dalam latihan-latihan tersebut ditekankan pentingnya semangat dan keyakinan, mengingat mereka akan menjadi pimpinan para pemuda. Selanjutnya ada Seinendan atau Korps Pemuda. Organisasi ini menjaring para pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Pada awalnya, anggota Seinendan beranggotakan 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Tujuan dibentuknya adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Namun bagi Jepang, tujuan ini berguna untuk mendapatkan tenaga cadangan untuk memperkuat usahanya mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Karena itu, Jepang mengadakan pengarahan kekuatan pemuda. Jepang melatih para pemuda atau para remaja melalui organisasi Seinendan. Dalam hal ini, Seinendan difungsikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan garis belakang. Untuk memperbanyak jumlah Seinendan, Jepang juga menggerakkan Seinendan bagian putri yang disebut Joshi Seinendan. Sampai pada masa akhir pendudukan Jepang, jumlah Seinendan ini mencapai sekitar 500 pemuda. Tokoh-tokoh Indonesia yang pernah menjadi anggota Seinendan antara lain Sukarni dan juga Latif Hendradiningrat. Selanjutnya adalah Keibodan atau Korps Kewaspadaan. Organisasi ini merupakan organisasi semi-militer yang anggotanya para pemuda dan menjaring pemuda yang berusia antara umur 25 sampai 35 tahun. Ketentuan utama untuk dapat masuk ke Keibodan adalah mereka yang berbadan sehat dan berkelakuan baik. Apabila dilihat dari usianya, para anggota Keibodan ini sudah lebih matang dan siap untuk membantu Jepang dalam keamanan dan ketertiban. Pembentukan Keibodan ini dimaksudkan untuk membantu tugas polisi, misalnya menjaga lalu lintas dan pengamanan desa. Untuk itu keanggotaannya dilatih kemiliteran. Pembina Keibodan adalah Departemen Kepolisian atau Keimobu. Untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan Keibodan, Jepang mengadakan program latihan khusus untuk para kader. Latihan khusus tersebut diselenggarakan di sekolah kepolisian di daerah Sukabumi. Jangka waktu latihannya selama 1 bulan. Mereka dibina secara khusus dan diawasi secara langsung oleh para polisi Jepang. Dan mereka juga tidak boleh terpengaruh oleh kaum nasionalis. Kemudian selanjutnya yaitu Fujinkai atau Perkumpulan Wanita. Organisasi ini dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya minimal harus berusia 15 tahun. Fujinkai ini bertugas di garis belakang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Para Fujinkai ini melakukan tugas dengan melakukan kegiatan, pendidikan, dan kursus-kursus. Ketika situasi perang semakin memanas, Fujinkai ini juga diberi latihan militer sederhana. Bahkan pada tahun 1944, ketika Jepang mulai terdesak, dibentuk pasukan Srikandi, yaitu pasukan Fujinkai yang khusus untuk militeran. Kemudian ada Barisan Pelopor. Berbeda dengan Keibodan, Barisan Pelopor ini tergolong unik karena pemimpinnya adalah seorang nasionalis, yakni Insinyur Soekarno, yang dibantu oleh R.P. Suroso, Oto Iskandar Dinata, dan Buntaran Martoatmojo.
Organisasi ini berkembang di daerah perkotaan. Meski berkembang di daerah perkotaan, organisasi ini juga tetap mengadakan pelatihan militer bagi para pemuda, meskipun hanya menggunakan peralatan yang sederhana, seperti senapan kayu dan bambu runcing. Di samping itu, mereka juga dilatih bagaimana menggerakkan massa, memperkuat pertahanan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Keanggotaan ini tidak terbatas karena mencakup seluruh pemuda, baik yang terpelajar maupun yang berpendidikan rendah, atau bahkan yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Keanggotaan para barisan pelopor ini diharapkan oleh Jepang mampu meningkatkan semangat solidaritas yang tinggi, sehingga timbul ikatan emosional dan semangat kebangsaan yang tinggi, serta dapat membantu dalam Perang Asia Timur Raya. Di dalam barisan pelopor sendiri dibentuk barisan pelopor istimewa, yang anggotanya dipilih dari asrama-asrama pemuda yang terkenal. Anggota barisan pelopor istimewa berjumlah 100 orang. Di antaranya ada Supeno, DN Aidit, Johar Nur, dan Asmara Hadi. Ketua barisan pelopor istimewa ini adalah Sudiro. Selanjutnya adalah organisasi Hizbullah. Ketika Jepang mulai terdesak oleh pasukan sekutu, Jepang mulai merencanakan untuk membentuk pasukan cadangan khusus dan pemuda-pemuda Islam sebanyak 40.000 orang. Rencana Jepang untuk membentuk pasukan khusus Islam tersebut cepat tersebar di tengah masyarakat. Rencana ini segera mendapat sambutan positif dari tokoh-tokoh Masyumi, sekalipun motivasinya berbeda. Begitu pula para pemuda Islam lainnya. Mereka menyambut dengan penuh antusias. Sedangkan bagi Jepang, pasukan khusus Islam itu digunakan untuk membantu memenangkan perang. Tapi bagi Masyumi, pasukan itu digunakan untuk persiapan menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Berkaitan dengan hal itu, maka para pemimpin Masyumi mengusulkan kepada Jepang untuk membentuk pasukan sukarelawan yang terdiri atas pemuda-pemuda Islam. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember 1944, berdiri pasukan sukarelawan yang terdiri dari para pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah atau Tentara Allah, yang dalam istilah Jepang disebut Kaikyo Seinen Teishinti. Tugas pokok Hizbullah ini memiliki dua tugas atau dua fungsi. Yang pertama sebagai tentara cadangan dengan tugas melatih diri jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya. Kemudian membantu tentara Dainippon, kemudian menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh, serta menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang. Sedangkan tugas sebagai pemuda Islam yaitu menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama dan membela agama serta umat Islam di Indonesia. Setelah mereka berlatih, ternyata latihan ini telah berhasil membina kader-kader pejuang yang militan. Pelatihan ini juga menumbuhkan semangat nasionalisme para kader Hizbullah. Setelah selesai pelatihan, mereka kembali ke daerah masing-masing untuk membentuk cabang-cabang Hizbullah beserta program pelatihannya. Dengan demikian berkembanglah kekuatan Hizbullah di berbagai daerah. Selanjutnya adalah organisasi militer. Yang pertama adalah Heiho atau pasukan pembantu. Heiho adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho antara lain: yang pertama, umur 18 hingga 25 tahun. Yang kedua, berbadan sehat. Dan yang ketiga, harus berkelakuan baik. Serta yang keempat, berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang serta membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kem tahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Sebagai contoh, banyak anggota Heiho yang ikut perang melawan tentara Amerika Serikat di Kalimantan, Irian, bahkan ada yang sampai ke Burma. Organisasi Heiho ini lebih terlatih di dalam bidang militer dibanding dengan organisasi-organisasi lain. Satuan Heiho merupakan bagian integral dari pasukan Jepang. Mereka sudah dibagi-bagi menurut kompi dan dimasukkan ke kesatuan Heiho menurut daerahnya.
Di Jawa menjadi bagian tentara ke-16 dan di Sumatera menjadi bagian tentara ke-25. Selain itu, juga sudah terbagi menjadi Heiho bagian Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga bagian Kempetai atau kepolisian. Dalam Heiho telah ada pembagian tugas, misalnya bagian pemegang senjata anti pesawat, tank, artileri, dan pengemudi. Selanjutnya adalah peta atau pembela tanah air. Dengan semakin terdesaknya pasukan Jepang oleh pasukan sekutu dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang terus berusaha untuk mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu secara sungguh-sungguh. Hal ini bisa saja didasari oleh rasa was-was yang makin meningkat, karena situasi di medan perang bertambah sulit. Sehingga di samping Heiho, Jepang juga membentuk organisasi peta ini atau pembela tanah air. Peta ini merupakan organisasi militer. Para anggotanya mendapatkan latihan kemiliteran. Berdirinya organisasi ini ternyata mendapat sambutan hangat di kalangan pemuda. Banyak di antara para pemuda yang tergabung dalam Seinendan kemudian mendaftarkan diri menjadi anggota peta. Anggota peta yang bergabung berasal dari berbagai golongan di dalam masyarakat. Di dalam organisasi ini juga sudah mengenal adanya pangkat yang berbeda-beda dalam organisasi, yaitu komandan batalion, komandan kompi, komandan peleton, komandan regu, prajurit sukarela. Pada umumnya, perwira yang menjadi komandan batalion dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang terkemuka, misalnya pegawai pemerintah, pemimpin agama, politikus, dan penegak hukum. Untuk komandan kompi sendiri dipilih dari mereka yang sudah bekerja, tetapi pangkatnya masih rendah, misalnya guru sekolah. Sedangkan komandan peleton dipilih dari kalangan-kalangan pelajar sekolah tingkat lanjutan. Adapun komandan regu dan juga prajurit sukarela dipilih dari para pemuda tingkat sekolah dasar. Untuk mencapai tingkat perwira di peta, para anggota harus mengikuti pendidikan khusus. Pertama kali pendidikan itu dilaksanakan di Bogor dalam lembaga pelatihan yang diberi nama Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela. Orang-orang peta inilah yang akan banyak berperan di bidang ketentaraan di masa-masa berikutnya, atau di masa ketika Indonesia awal merdeka. Beberapa tokoh terkenal di dalam peta antara lain ada Sudirman, Supriyadi, Soeharto, dan masih banyak tokoh kemiliteran Indonesia lainnya yang tergabung dalam organisasi peta ini. Tadi merupakan penjelasan mengenai organisasi semi militer dan militer yang dibentuk oleh Jepang di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini sangat bermanfaat.